Artinya hampir 600 tahun negara kita ini bergantian ya, bangsa asing datang kepada kita untuk mengeksploitasi sumber daya alam kita. Nah, sumber daya alam ini memiliki hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Keberkatan ya kalau kita bisa kelola dengan baik, tapi di satu sisi justru itu menjadi kutukan sumber daya alam. Ya, kita termasuk negara yang malas dalam membaca buku ya, literasinya masih rendah. Artinya output ya yang ada hari ini, kalau kita bahasakan bahwa ibarat otak manusia ini adalah bank data. Semakin banyak bank data, maka akan semakin banyak ilmu pengetahuan, semakin banyak perspektif, semakin banyak pengalaman yang ada di dalam pikiran manusia, dalam otak manusia, yang mana itu menjadi bekal untuk dikomunikasikan. Salam pemirsa Berani Mikir, berani bicara untuk kemajuan peradaban. Ya. Oke, selamat malam bagi pemirsa Berani Mikir. Kita berjumpa kembali bersama orang pembicara ya, yang sangat luar biasa. Di malam hari ini kita berjumpa kembali. Yang pertama, di sebelah kanan saya ada Bung Ganendra. Ya. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Ya. Malam. Ya. Alhamdulillah baik. Ya. Di sebelah kiri saya ada Bung Abdi Raya. Selamat malam, Bung ya. Aron. Selamat malam. Ya. Baik, kita pada malam hari ini akan membahas sebuah tema ya, yang mana ramai diperbincangkan adalah bagaimana arah bangsa ini menuju ke depannya ya. Yang sedang terjadi saat ini kan lagi ramai nih ya. Debat masing-masing calon presiden dan wakil presiden, masing-masing menyampaikan gagasannya. Tentu Berani Mikir juga mempunyai sudut pandang bagaimana bangsa dan negara ini ke depannya seharusnya ya. Tentu kita semua menginginkan agar menjadi lebih baik ya, menjadi lebih baik dari apa yang terjadi sekarang. Mungkin yang pertama akan saya berikan kesempatan dari Bung Abdi Raya dulu ya. Ya. Bagaimana nih Bung Abdi ya? Kita ini kan sebenarnya bangsa Indonesia ini negara yang kaya, tapi kenapa seolah-olah kita ini terkesan miskin ya? Ya. Masih terjadi ketimpangan ya, baik dari segi pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Untuk pemantik awal, saya persilakan kepada Bung Abdi terlebih dahulu untuk memberikan sudut pandangnya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi kita di malam hari ini kita membicarakan suatu tema yang sangat penting, dan ini tidak pernah dimakan oleh zaman ya, terkait isu bagaimana Indonesia itu nanti sampai kepada era kemajuan ya, yang dikatakan di tahun 2045 Indonesia emas. Betul. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bung Aron bagaimana ini terkait kondisi Indonesia yang notabene adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Kemudian kalau kita bicara kemerdekaan, kita ini merdeka dari tahun 1945, sekarang sudah 2023, sudah 78 tahun. Tapi mengapa kita seolah-olah sebagai suatu negara itu tidak bisa keluar ya dari kondisi sebagai negara berkembang? Ya, jadi dari dulu kita selalu dicap sebagai negara berkembang. Ya, ketika pendapatan kita mulai maju, sempat waktu itu ya kita dikategorikan sebagai negara berkembang dengan pendapatan yang tinggi. Nah, tetapi sebagaimana negara-negara yang lain, dia akan terjebak ya. Itu istilahnya middle income trap itu ya. Jadi bagaimana kita terjebak kepada pendapatan menengah, kita selalu berputar pada hal yang seperti itu. Jadi ketika kita ingin maju ke tangga yang selanjutnya menjadi negara maju, kita kemudian mundur. Nah, apa yang terjadi?
setidaknya kalau saya mengutip ini penelitian ya dari para pakar, profesor politik dan ekonomi. Kalau kita membaca buku, di situ ada buku mengenai mengapa negara itu gagal, ya, Darren Acemoglu, kemudian James Robinson juga di situ mengatakan bahwa mengapa ada negara yang bisa makmur ataupun negara menjadi negara miskin, itu ternyata itu ada berbagai faktor ya. Salah satu faktornya adalah bukan karena kaya akan sumber daya alam, tapi arah daripada perpolitikan dan ekonominya. Apakah dia menganut sistem ekstraktif atau inklusif untuk arah politik dan ekonominya gitu. Dan bahkan juga ada pengamat yang lain di situ mengatakan dalam kajiannya juga, ternyata sumber daya alam itu memiliki hubungan yang negatif ya terhadap perekonomian suatu bangsa. Justru bukan hal yang positif. Karena apa? Karena justru sumber daya alam ini menjadi rebutan daripada negara-negara asing. Nah, oleh karenanya ibarat di mana ada gula, di situ pasti ada semut. Jadi ibaratnya negara kita ini penuh akan gula, penuh akan sumber daya energi yang memang dibutuhkan oleh negara-negara, oleh bangsa-bangsa di luar sana, dan mereka memperebutkan itu. Kalau kita lihat dalam sejarah saja, Indonesia itu mulai kapan dijajah? Di mana terbentuknya ini ya, VOC. VOC itu dari tahun 1503. Artinya Indonesia sudah mulai didatangi oleh bangsa asing untuk dijajah itu dari abad ke-15. Nah, itu awal mulanya tuh. Ya kan? Abad 15 sampai dengan tahun 2023. Kita sudah masuki milenium ketiga. Berarti artinya hampir 600 tahun negara kita ini bergantian ya, bangsa asing datang kepada kita untuk mengeksploitasi sumber daya alam kita. Kurang lebih hampir 600 tahun. Padahal sebelum itu bangsa kita adalah suatu daerah teritori ya, kerajaan yang makmur gitu, yang sejahtera, yang melakukan perdagangan dengan negara-negara lain atau bangsa-bangsa lain ya, atau kerajaan-kerajaan lain gitu lebih tepatnya. Nah, jadi ternyata sumber daya alam ini memiliki hubungan yang negatif ya, terhadap pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Di satu sisi keberkatan ya, kalau kita bisa kelola dengan baik, tapi di satu sisi justru itu menjadi kutukan sumber daya alam. Nah, oleh karenanya saya menyimpulkan bahwa maju mundurnya suatu negara atau suatu bangsa itu, saya sepakat ya apa yang disampaikan oleh peneliti Darren Acemoglu mengatakan bahwa tergantung arah sistem politik dan ekonominya. Apakah menganut sistem politik ekstraktif ya, jadi sifatnya dia tuh mengekstrak daripada sumber daya alam, sehingga sumber daya alam ini dimonopoli oleh satu golongan tertentu ya, kekuatan tertentu, atau yang sifatnya inklusif, dia terbuka. Jadi dia memberikan ruang kepada setiap warga negaranya ketika menemukan inovasi-inovasi terkait kemajuan teknologi. Contoh misalkan akan ada generasi kita yang bisa memproduksi motor sendiri ya, motor buatan Indonesia, atau mungkin mobil buatan Indonesia, ataupun inovasi-inovasi yang lain, maka negara akan mendukungnya. Nah, akan memberikan endorse yang luar biasa. Tetapi kenyataannya kita bisa melihat ya, ada pemberitaan bahwa ada anak bangsa kita menemukan sumber daya alternatif ya untuk energi, katakan dari air ya, terlepas dari benar dan benar atau tidaknya, tetapi ternyata tidak didukung sepenuhnya. Dan kita juga pernah menyaksikan ya bagaimana kita juga gagal untuk menjadi negara produsen. Bagaimana kita bisa menciptakan inovasi dengan memproduksi motor sendiri ataupun mobil sendiri, tetapi kita sampai dengan sekarang masih terkungkung menjadi negara konsumen, bangsa konsumen saja, negara pasar. Nah, jadi bayangkan, sumber daya alam kita itu diekstrak oleh bangsa luar, kemudian kita sebagai warga negara dibatasi juga ketika memiliki inovasi, kemajuan, tetapi justru negara kita membuka terhadap kemajuan teknologi dari bangsa luar, sehingga kita hanya menjadi negara pasar. Ya, berbeda dengan Korea Selatan, ya dia berhasil kan dengan Samsungnya, dengan Hyundai-nya, ya.
kemudian produk-produk yang lain itu menguasai pasar internasional. Nah itu yang terjadi. Nah, itu untuk di awal itu yang dapat saya sampaikan.